Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Eh, Semoga kabarnya baik-baik semua ya. Oke, pada siang hari ini kita akan melanjutkan eh, persiapan kita untuk mengikuti lomba di Malang atau Economics Competition FEUM tanggal 13 nanti. Nah, mungkin minggu kemarin atau kemarin kita sudah membahas tentang mikroekonomi ya. Mikroekonomi soal-soal ujian masuk perguruan tinggi tahun 2014 sampai 2018. Nah, karena di Malang memang untuk lombanya itu dibedakan antara mikro dan makro, maka kita hari ini akan coba untuk membahas soal-soal yang sama tetapi yang bidang makroekonomi. Jadi kalau mikroekonomi seperti yang kemarin kan ekonomi yang bidangnya itu membahas mengenai bagaimana ekonomi berjalan secara individu, artinya bagaimana perilaku dari produsen, kemudian perilaku dari konsumen, bagaimana kalau konsumen berarti memaksimalkan kepuasannya, kalau produsen berarti bagaimana bisa memaksimalkan produksinya supaya bisa mendapat keuntungan yang maksimal atau optimal. Nah, sementara kalau makroekonomi ini nanti akan kita membahas atau melihat ekonomi dari kacamata agregat atau dari kacamata eh, ekonomi yang disatukan dalam kacamata konteksnya sebuah negara. Jadi kalau permintaan berarti permintaan semua penduduk atau permintaan agregat, penawaran juga berarti penawaran agregat atau penawaran dari semua produsen. Nah, di makroekonomi nanti ada beberapa konsep penting ya seperti pendapatan nasional, kemudian ada konsep mengenai pajak dan pengangguran, kemudian ada juga beberapa materi yang lain seperti perdagangan internasional, konsumsi, tabungan investasi, dan sebagainya. Nah, langsung saja di sini sudah ada 29 soal. Ini soal yang pasti sama seperti yang saya share di Google Classroom kemarin, yaitu soal-soal yang didapat dari soal SBMPTN tahun 2014 sampai 2018. Nah, ya, kurang lebih ya besok ya seperti inilah tipe-tipe soalnya. Mungkin agak sedikit berbeda untuk ada tingkat kesulitannya, tapi hampir-hampir sama tipe soalnya. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Nah, soal pertama ini soal tentang pendapatan nasional. Konsep dasarnya dari makroekonomi itu pendapatan nasional. Nah, soalnya adalah apabila nilai PNB suatu negara lebih kecil dari PDB, maka perekonomian negara tersebut memiliki ciri titik-titik. Nah, sekarang kita coba ulas lagi terkait PDB sama PNB ya. Nah, apa sih bedanya PDB, PS, PNB? Kalau PDB kan produk domestik bruto. Nah, kalau PNB itu adalah P-nya produk, N-nya nasional, B-nya bruto. Nah, jadi produk di sini berbicara atau berarti bahwa produk itu berarti berapa produk yang diproduksi atau berapa sih banyaknya barang, kan produk itu kan barang dan jasa ya. Barang dan jasa itu di dalam ekonomi digabung menjadi istilahnya produk. Jadi produk itu tidak hanya barang saja tapi juga jasa. Produk kalau domestik itu berarti kaitannya dengan suatu daerah atau suatu wilayah. Nah, kalau bruto berarti kotor. Kotor yang dimaksud kotor di sini berarti belum disesuaikan atau belum dikurangi dengan beberapa komponen pengurang seperti penyusutan dan pajak dan lain-lain. Jadi apa adanya, kasarannya seperti itu, apa adanya. Nah, kalau produk nasional kan bedanya hanya di nasional sama domestik nih. Nah, kalau domestik tadi kan menggambarkan daerah atau wilayah atau tempat. Nah, kalau nasional di sini berarti kan
menggambarkan negara, negara atau warga negara. Nah, kalau produk domestik bruto itu yang dihitung adalah barang dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah atau suatu daerah pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Produk yang diproduksi pada suatu wilayah tertentu. Nah, kalau nasional itu adalah produk yang diproduksi atau dihasilkan dari faktor produksi oleh warga negara. Nah, jadi kalau PDB itu cuman yang ada di wilayah itu semua dihitung dalam menggunakan PDB. Berarti kalau PNB berarti itu harus melihat siapa yang memproduksi atau yang memiliki faktor produksi tersebut. Contohnya adalah kalau ada pemain sepak bola yang main di Liga Indonesia, berarti gaji dari pemain sepak bola tersebut masuk dalam PNB negara asal dari pemain tersebut. Contohnya pemainnya dari Brazil, berarti masuk PNB negara Brazil. Kemudian orang Eropa berarti masuk PNB negara katakanlah Kroasia atau Spanyol atau mana. Nah, itu. Kemudian juga kaitannya juga dengan pabrik. Nah, kan banyak seni negara-negara kayak Jepang, kemudian Korea, Cina itu yang mendirikan pabrik-pabriknya di Indonesia. Contohnya pabrik mobil Kia, Hyundai, Toyota. Nah, itu kan mendirikan pabrik di Indonesia. Nah, produk dari pabrik tersebut itu juga diakui karena mereka, memang pabrik itu dimiliki oleh mereka, diakui sebagai PNB negara yang bersangkutan, adalah PNB Jepang atau Korea. Nah, kita balik ke konteksnya soal ini tadi. Apabila PNB suatu negara lebih kecil daripada PDB, jadi PNB, PDB, PNB, maka perekonomian tersebut memiliki ciri. Yang ini kita masuk ke jawabannya ya. Nah, banyak terdapat sektor informal yang nilai produksinya tidak dapat tercatat baik dalam PDB. Nah, ini juga merupakan benar sebenarnya, yaitu salah satu kelemahan dari perhitungan pendapatan nasional. Nah, perhitungan pendapatan nasional itu tidak menghitung sektor-sektor informal. Nah, tetapi di sini juga tidak hanya tidak terhitung dalam PDB saja, tetapi juga dalam PNB. Jadinya jawaban di sini tidak tepat karena merupakan kelemahan pendapatan nasional secara umum, bukan hanya PDB-nya saja. Oke, opsi B, nilai ekspor lebih besar daripada nilai impornya, sehingga selalu mengalami defisit dalam neraca perdagangan. Nah, ini jelas salah. Kenapa? Karena kalau nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, seharusnya mengalami surplus, bukan defisit. Kemudian, kalau misalkan nilai ekspornya lebih besar, itu juga sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi relevansinya sama lebih besar PNB atau PDB-nya. Nah, bisa PNB-nya besar juga PDB-nya besar. Jadi ini tidak terlalu tidak terkait lah. Nah, kemudian investasi negara tersebut di luar negeri lebih kecil daripada investasi asing di dalam negerinya. Ya, ini juga bisa, tetapi belum menjadi faktor mutlak. Jadi ini kita lihat dulu. Kita bandingkan dengan opsi yang lain. Nilai produksi orang asing lebih besar daripada penduduk di dalam negeri. Nah, ini juga terkait, tetapi juga belum begitu, ada beberapa tidak sepenuhnya benar, tetapi benar, istilahnya benar tapi tidak sepenuhnya benar. Nah, kita coba bandingkan dengan opsi yang lain. Yang banyaknya tenaga kerja asing di negara tersebut sehingga pendapatan mereka lebih besar daripada pendapatan warga negaranya. Tenaga asing di negara tersebut sehingga pendapatan mereka lebih besar daripada pendapatan warga negaranya. Ini juga bisa sih, sebenarnya juga bisa dikaitkan dengan
kecilnya PNB daripada PDB, tetapi eh, 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 ini hmm, juga bisa antara tiga ini. Mereka lebih besar daripada pendapatan negaranya. Kalau aku sih lebih ke yang kecil, karena ini terkait sama faktor produksi itu tadi. Jadi kalau misalkan apa namanya investasi negara tersebut di luar negeri lebih kecil atau lebih sedikit daripada investasi asing yang masuk di dalam negerinya, maka biasanya itu akan PNB-nya akan lebih kecil daripada PDB-nya. Kalau yang nilai produksi orang asing lebih besar daripada penduduk negeri itu jarang sekali terjadi. Yang juga banyaknya negara tenaga kerja asing sehingga pendapatan mereka lebih besar daripada pendapatan warga negaranya. Sebesar-besarnya tenaga kerja asing di suatu negara pasti tetap akan lebih besar tenaga kerja yang asli berada pada eh, apa namanya warga negara tersebut. Jadi lebih kecil menurutku. Nah, biasanya kalau yang PNB-nya itu lebih besar daripada PDB-nya itu adalah di negara-negara maju. Contohnya adalah di Jerman atau di Prancis itu kan banyak pabrik-pabrik otomotif mereka itu yang berada di negara-negara berkembang kayak di Brazil, di Indonesia, sehingga investasi negara mereka di luar negeri itu lebih banyak daripada investasi asing di dalam negerinya. Contohnya kan jarang sekali orang negara-negara yang berinvestasi di negara-negara maju untuk mendirikan pabrik karena memang eh, biasanya karena standar hidup mereka sudah tinggi, jadi biaya tenaga kerjanya akan lebih tinggi. Jadi lebih banyak investasi itu dilakukan di negara-negara yang berkembang yang tenaga kerjanya masih relatif murah. Oke, itu untuk nomor satu. Oke, kita lanjut ke nomor dua ya. Nah, dalam suatu perekonomian tertutup, diketahui fungsi konsumsi rumah tangga adalah C sama dengan 50 plus 0,75 Y. Investasi swasta sama dengan 20 dan pengeluaran sama dengan 40. Y adalah pendapatan nasional. Keadaan tersebut menunjukkan angka pengganda perekonomian sebesar titik-titik. Nah, angka pengganda ya. Angka pengganda itu dilambangkan, dinotasikan dengan huruf K atau multiplier lah namanya, multiplier pengganda. Bahasa Inggrisnya multiplier, angka pengganda multiplier. Nah, eh, persamaan atau rumus dari multiplier apapun pada dasarnya adalah 1/1 min MPC atau 1/1 min MPC kan berarti MPS ya, karena MPS plus MPC sama dengan 1. Nah, di sini kan MPC-nya sudah diketahui 0,75 Y. Nah, berarti MPS adalah MPS dengan 1 min 0,75. Berarti 0,25. Nah, di sini berarti angka penggandanya atau multipliernya K sama dengan 1/0,25. Berarti 1/1 bagi 0,25. Berarti sama aja kayak 100 bagi 25 sama dengan 4. Jadi gampang ya kalau misalkan suruh diminta angka pengganda perekonomian itu adalah rumusnya itu 1/MPS atau 1/1 min MPC. Kalau MPC-nya 0,75 berarti 1 per atau 1/0,25. Kalau MPC-nya 0,8 berarti 1/0,2.
Kalau MPC-nya 0,6 berarti 1/0,4 gitu. Oke, karena mudah kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini tentang perbankan, yaitu tentang bank perkreditan rakyat. Perbedaannya apa dengan bank umum? Nah, hal yang membedakan bank perkreditan rakyat dengan bank umum. Nah, saat kita masuk ke bank umum, BPR atau Bank Perkreditan Rakyat atau BPRS. BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Nah, jadi kalau bank umum itu yang pertama adalah dia merupakan eh, melayani lalu lintas keuangan. Nah, lalu lintas keuangan. Nah, maksudnya lalu lintas keuangan ini apa? Dia punya atau masuk dalam sistem clearing nasional atau juga real time gross settlement. Jadi bank ini punya akses, punya izin untuk melakukan perpindahan atau clearing dana dari bank tersebut ke bank lain, misalkan baik itu dalam maupun luar negeri. Contohnya adalah transfer baik itu via ATM, via mobile banking, via apa namanya internet banking atau via teller langsung, itu bisa dilayani oleh bank umum. Kemudian yang kedua adalah dia BPUG. BPUG ini artinya adalah bank, salah kok BPUG, BUPG, Bank Umum, salah, BUPUG, Bank Umum Penerbit Uang Giral. Jadi bank umum ini bisa menerbitkan suatu alat pembayaran atau uang lah istilahnya, yaitu uang giral. Contohnya adalah seperti cek, biliet giro, warkat, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, dia ada melakukan namanya kegiatan intermediasi keuangan. Nah, intermediasi keuangan ini apa? Dia eh, menghimpun dan menghimpun dananya dalam bentuk tabungan, deposito, kemudian giro, dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Nah, kalau BPRS itu hanya memiliki fungsi intermediasi. Artinya, dia hanya bisa menghimpun dana dan menyalurkannya ke dalam kredit atau pembiayaan, intermediasi keuangan terbatas. Karena dia tidak bisa membuka rekening giro, min giro. Karena kalau giro itu kan salah satu keunggulannya untuk lalu lintas keuangan, yaitu cek tadi. Nah, karena kalau BPRS itu kan atau BPR tidak bisa melakukan menerbitkan uang giral, maka dia tidak punya giro, dia hanya punya tabungan, deposito, kemudian menyalurkan dalam bentuk kredit. Oh iya, sama bank umum nanti juga bisa melakukan jual beli falas. Nah, kemudian ada juga bisa menjadi apa namanya, agen penjualan reksadana. Kemudian juga menjual obligasi, menjual efek lah, menjual efek obligasi dan sebagainya. Nah, tuh. Jadi hal yang membedakan BPR dengan bank umum. BPR boleh menerima simpanan giro. Nah, tadi sudah dibahas ya, BPR karena tidak bisa menerbitkan uang giral, maka tidak bisa menerima simpanan giro. BPR boleh mengikuti kegiatan clearing, sorry. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa yang bisa melakukan lalu lintas keuangan atau clearing itu hanya bank umum. Jadi tidak bisa BPR boleh menciptakan uang giral. Nah, tadi juga sempat sudah dibahas. Tadi yang bisa menciptakan uang giral atau BPUG, bank pembuat uang giral, itu hanya bank umum saja. Juga tidak bisa. Bank tidak memberikan jasa lalu lintas keuangan. Nah, ini benar.
BR tidak bisa memberikan jasa lalu lintas pembayaran atau keuangan. Yang E, BPR disebut sebagai BPUG. Nah, BPUG tadi kan adalah bank pembuat uang giral atau pencipta uang giral. Itu hanya bisa dilakukan oleh bank umum saja. Jadi ini juga salah. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, masuk ke nomor 4 ya. Nah, nomor 4. Di negara yang menerapkan sistem kurs fleksibel. Nah, kurs fleksibel besar kecilnya nilai kurs ditentukan oleh, jadi kalau kurs kan macamnya ada, secara umum bisa dibagi menjadi 3 ya, yaitu fix, kemudian ada mengambang terkendali, dan mengambang bebas. Nah, kalau fix ini berarti kurs mata uang itu sudah ditetapkan oleh bank sentral dengan rasio tertentu. Misalkan rupiah terhadap dolar itu berarti 1 dolarnya 2.500. Nah, contohnya adalah Indonesia waktu zaman Orde Baru dulu tuh menggunakan sistem mata uang yang fix. Pernah menggunakan sistem mata uang fix waktu itu. Jadi 1 dolar itu dipatok 2.500. Tuh, seperti itu. Nah, kalau kemudian menggunakan sistem mengambang terkendali, berarti kurs mata uang atau nilai tukar mata uang terhadap mata uang rupiah terhadap mata uang asing tertentu, kayak seperti dolar, Inggris, pound sterling Inggris, euro, Jepang yen, dan sebagainya itu secara pada dasarnya diserahkan pada permintaan dan penawaran yang ada di pasar uang atau mekanisme pasar. Tetapi di sini bank sentral selaku otoritas moneter ini menyiapkan siap untuk melakukan intervensi pasar atau siap melakukan intervensi pasar apabila nilai tukar rupiah itu dirasa terlalu kuat atau terlalu lemah. Misalkan rupiah itu terdepresiasi atau nilainya melemah, dolar terlalu banyak. Kemudian Bank Indonesia selaku otoritas atau selaku pemegang kebijakan moneter ini bisa melakukan intervensi dalam pasar uang tersebut supaya nilai rupiah tersebut menguat. Seperti dengan menambah jumlah uang dolar yang berada di pasaran. Nah, itu berarti akan menguatkan nilai rupiah. Nah, kalau mengambang bebas ini berarti nilai tukar atau kurs mata uang itu diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Jadi otoritas moneter atau bank sentral di sana tidak melakukan intervensi sama sekali. Nah, di sini negara yang menerapkan sistem kurs fleksibel berarti adalah kurs ini mengambang, sama ya, kurs fleksibel dengan mengambang bebas. Berarti ditentukan oleh mekanisme pasar. Nah, okay. Kalau kurs tetap berarti nanti bank sentral ya, bukan pemerintah, tetapi lebih spesifik ke bank sentral. Itu. Oh ya, oke, kita lanjut ke nomor 5. Ini masih berkaitan dengan soal yang nomor 4. Oke, nomor 5. Bila nilai tukar rupiah dan nilai tukar itu mulanya 1 dolar sama dengan 10.000, kemudian meningkat menjadi 1 dolar itu menjadi 12.200, neraca perdagangan Indonesia menjadi surplus. Nah, kita analisis dulu ya. 1 dolar 10.000, kemudian 1 dolar menjadi 12.000. Berarti dolar mengalami apresiasi, kalau rupiah mengalami depresiasi. Nah, apa itu apresiasi? Apa itu depresiasi? Nah, apresiasi itu adalah nilai mata uang yang menguat terhadap nilai mata uang tertentu karena sebab-sebab alami atau karena faktor adalah faktor permintaan dan penawaran uang tersebut. Jadi tidak ada intervensinya. Nah, contohnya tadi dolar 10.000 jadi 12.000. Berarti dolar itu apresiasi atau menguat terhadap rupiah. Kebalikannya berarti rupiah melemah terhadap dolar atau terjadi depresiasi. Nah, apa aja yang mempengaruhi? Misalkan yang mempengaruhi juga seperti halnya dengan
barang yang lain, yaitu permintaan dan penawaran uang dolar tersebut. Kalau penawaran uang dolarnya banyak, maka nilainya akan turun. Sementara kalau permintaannya banyak, sementara penawarannya itu tuh tidak bertambah atau tetap atau justru turun, maka nilainya akan menguat dolarnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa neraca perdagangan Indonesia menjadi surplus. Nah, neraca perdagangan surplus itu tandanya adalah ekspor itu lebih besar daripada impor. Oke, kita lihat nih ya, sebabnya depresiasi nilai rupiah terhadap US dollar akan berdampak pada ekspor Indonesia meningkat dan impornya turun. Nah, ini benar ya, ini juga benar. Nah, kenapa ekspor kalau misalkan dolarnya menguat terhadap rupiah atau rupiahnya itu melemah, impor ekspornya meningkat dan impornya turun. Nah, coba kita bayangkan, katakanlah harga apa ya, karet Indonesia katakanlah 1 ton itu 10.000 ya. Nah, kemudian dijual ke Amerika. Kemudian nilai kursnya itu rupiah melemah atau dolarnya meningkat. Yang biasanya apa namanya harus bayar 10.000 atau $1, harga karet Indonesia kan tetap 10.000 ya di rupiahnya ya. Tetapi di dolarnya kan dia menguat, jadi kurang dari dia membayarnya bisa kurang dari 10.000, katakanlah 8.000 sekian. Gitu. Nah, di situ maka barang-barang Indonesia itu akan menjadi lebih murah, nah, dalam tanda kutip, karena kurs tadi lebih murah dibandingkan dengan sebelumnya karena dolarnya menguat. Nah, sementara si eksporter ini juga senang karena dengan harga yang sama dia dapat apa namanya keuntungan yang lebih dari selisih kurs tadi karena dolarnya eh, menguat atau nilainya semakin tinggi dibanding rupiah. Dia kan nanti akan mendapatkan dolar ya dari penjualan karet tadi. Nah, kalau impor kebalikannya, barang yang sebelumnya harganya 10.000 tiba-tiba importer ini harus membayar 12.000 padahal barangnya tetap sama aja. Nah, di situ si importer tersebut kan kalau harganya tinggi maka eh, dia akan permintaan impornya akan turun. Nah, jadinya neraca perdagangannya akan lebih banyak ekspor daripada impor. Seperti itu. Jadi keduanya ini benar dan berhubungan sebab akibat. Oke, paham ya untuk ini tadi apresiasi, depresiasi, dan pengaruhnya terhadap neraca perdagangan. Kalau apresiasi, maksudnya apresiasi rupiahnya itu terapresiasi, maka akan membuat neraca perdagangannya negatif atau defisit, sorry. Kalau misalkan rupiahnya itu terdepresiasi, maka eh, neraca perdagangannya akan surplus karena harga barang Indonesia lebih murah ketika dijual ke luar negeri. Itu jadi permintaannya akan naik. Oke, lanjut ke nomor 6. Bila suku bunga deposito perbankan naik, suku bunga nominal tidak akan mengalami kenaikan. Oke, sebab besarnya suku bunga nominal akan tetap naik apabila tingkat inflasinya turun. Nah, jadi apa sih suku bunga nominal itu? Nah, suku bunga nominal itu adalah suku bunga yang tertulis. Misalkan kalau suku bunganya itu 6,5%, berarti itu suku bunga nominalnya yang tertera di bank, berita-berita itu namanya suku bunga nominal. Nah, kalau misalkan suku bunga deposito suatu perbankan naik, suku bunga nominal tidak akan mengalami kenaikan. Nah, jadi harusnya naik ya. Salah, karena suku bunganya naik, nominalnya juga akan naik. Yang B sebabnya besarnya suku bunga nominal akan naik apabila tingkat inflasinya turun. Nah, jadi yang suku bunga nominal walaupun inflasinya naik atau turun itu nilainya akan tetap karena nilainya adalah nilai yang tertera tersebut. Nah,
Nilai yang tertera ini hanya bisa naik turun tergantung pada perubahan suku bunga deposito atau tergantung pada apa namanya suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadi tidak dipengaruhi oleh inflasi. Nah, sementara yang dipengaruhi oleh inflasi itu adalah suku bunga real. Suku bunga real. Suku bunga real itu adalah suku bunga nominal kurangi dengan inflasi. Jadi kalau inflasinya turun, maka suku bunga realnya akan naik. Nah, ini harusnya suku bunga real, bukan suku bunga nominal. Jadi yang alasannya ini juga salah. Jadi pernyataan dan alasan adalah salah. Oke, lanjut ya. Nomor 7. Oke, untuk mengendalikan tingkat inflasi, Bank Indonesia akan melakukan kebijakan moneter kontraktif dengan cara menaikkan giro wajib minimum. Sebab, menurut Irving Fisher, faktor utama inflasi adalah bertambahnya jumlah uang yang beredar. Oke, kita telaah untuk pernyataannya ya. Untuk mengendalikan dengan inflasi, Bank Indonesia akan melakukan kebijakan moneter kontraktif dengan cara menaikkan giro wajib minimum. Oke, ntar kita coba ulas lagi terkait dengan pengendalian inflasi. Nah, pengendalian inflasi. Pengendalian inflasi. Nah, pengendalian inflasi ini bisa dilakukan dengan dua cara, sorry. Yang pertama adalah dengan kebijakan moneter dan fiskal. Nah, sekarang kita bahasnya moneter aja konteksnya ya. Fiskal nanti kalau misalkan ada soalnya kita bahas bagaimana melakukan pengendalian inflasi dengan kebijakan fiskal. Nah, kebijakan moneter ini intinya adalah bagaimana kita mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Bisa ditambah, bisa dikurangi. Bagaimana cara melakukan pengendalian inflasi melalui kebijakan moneter? Yang pertama, kebijakan inflasi atau kebijakan pengendalian moneter ini bisa dengan dua cara. Yang pertama, kalau misalkan ingin menambah jumlah uang yang beredar, menambah jumlah uang beredar berarti meningkatkan inflasi ya. Itu namanya adalah kebijakan ekspansif. Ekspansif. Menambah jumlah uang beredar. Ini untuk meningkatkan inflasi atau mengatasi deflasi. Yang kedua adalah namanya kebijakan kontraktif. Kontraktif adalah mengurangi jumlah uang yang beredar atau mengurangi inflasi. Inflasi kan berarti jumlah uang beredarnya bertambah di masyarakat. Oke. Nah, kemudian kontraktif ini bisa dilakukan dengan apa aja? Yang pertama adalah melakukan operasi pasar terbuka. Gimana caranya? Yaitu dengan cara menjual SBI kepada masyarakat. Nah, kalau misalkan menjual surat sertifikat Bank Indonesia kepada masyarakat, maka masyarakat akan mendapatkan sertifikat, sementara Bank Sentral akan mendapatkan uang yang beredar di masyarakat, sehingga uang yang beredar di masyarakat akan berkurang diganti dengan sertifikat tadi. Kemudian yang cara keduanya adalah dengan cara menaikkan giro wajib minimum. Nah, jadi giro wajib minimum adalah jumlah uang tertentu yang wajib disetorkan perbankan kepada Bank Indonesia. Misalkan Bank Mandiri punya berhasil menghimpun dana dari nasabahnya 1.000 triliun. Kemudian Bank Indonesia menetapkan GWM itu adalah 10%. Berarti 10% dari 1.000 triliun itu wajib disimpan atau dititipkan ke Bank Indonesia. Berarti 10% dari 1.000 berarti 100 triliun. Tuh. Jadi semakin tinggi GWM-nya, semakin tinggi giro wajib minimumnya, maka jumlah uang yang akan beredar di masyarakat akan semakin menurun, maka inflasinya akan juga ikut turun. Nah, yang ketiga adalah melakukan menaikkan tingkat suku bunga atau diskonto.
dinaikkan. Semakin tinggi suku bunganya, maka masyarakat akan lebih tertarik atau terdorong untuk menyimpan uangnya di bank, sehingga akan mengurangi jumlah yang uang beredar di masyarakat. Nah, kalau bunganya rendah, itu kan masyarakat akan ramai-ramai menarik dan dananya dari tabungan. Itu 1, 2, 3 ini. Utamanya 3 ini tadi. Bisa juga dengan melakukan apa namanya kebijakan seleksi kredit yang ketat, sorry. Jadi nanti biasanya akan Bank Indonesia akan merilis suatu kriteria khusus, kriteria tambahan kepada perbankan ketika akan menyalurkan kredit. Jadi kreditnya akan diperketat seperti itu. Nah, untuk mengendalikan tingkat inflasi, Bank Indonesia akan melakukan kebijakan moneter kontraktif dengan cara menaikkan kredit wajib minimum. Ini benar ya. Nah, sebab menurut Irving Fisher, faktor utama yang menyebabkan inflasi adalah bertambahnya jumlah uang yang beredar. Nah, ini juga tepat. Nah, Irving Fisher itu adalah yang teorinya MU sama dengan PT ini tadi. Sorry, MV, bukan MU. Jadi, jumlah uang yang beredar itu dipengaruhi oleh tadi, yaitu kecepatan peredaran uang, kemudian harga-harga barang, sama jumlah transaksinya. Jadi, pernyataannya benar, alasannya benar, dan hubungannya sebab akibat. Nah, nomor 8 ini juga terkait tadi. Nomor 8, dalam teori kuantitas uang model Irving Fisher diasumsikan bahwa harga akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Jadi teori yang Irving Fisher ini disimbolkan M kali V dengan P kali T. Jadi M ini adalah jumlah uang yang beredar, V ini adalah kecepatan peredaran uang, P ini adalah harga produk, T-nya adalah transaksinya, jumlah transaksi. Nah, harga akan mempengaruhi banyaknya jumlah yang beredar. Ini P akan mempengaruhi M. Nah, ini juga benar ya, lebih. Nah, kemudian perputaran uang dipengaruhi oleh jumlah transaksi dan harga. Ini perputaran uang dengan harga dan jumlah transaksi. Nah, jumlah transaksi dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar. Ini kan jumlah transaksi ya, dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar M sama inflasi. Inflasi itu adalah berarti kenaikan harga ini tadi, tingkat harga atau harga produk. Kemudian yang 4 adalah perubahan jumlah uang beredar akan mempengaruhi harga. Jadi M akan mempengaruhi harga. Kalau jumlah uang yang beredarnya semakin banyak, maka harganya akan turun. Oke, jadi jawabannya adalah 1, 2, 3, 4 atau E semuanya. Oke, itu ya untuk MVPT atau teori Irving Fisher. Lanjut kita ke nomor 9. Nah, nomor 9 diketahui fungsi konsumsi sama dengan fungsi konsumsi C sama dengan 7 plus 0,65 Y, di mana Y sama dengan pendapatan dan D sama dengan konsumsi. Nah, semua ini dalam bentuk jutaan rupiah. Maka pendapatan saat Y sama dengan C adalah, oke, kita zoom aja. Oke, geser aja ya. Oke. Jadi di sini ketahui tadi C ya sama dengan 7 dalam bentuk jutaan, berarti 7 juta plus 0,65 Y. Y sama dengan tadi diketahui Y sama dengan C. Berarti Y, kalau kita buat persamaan, karena Y sama dengan C ya, C-nya kan tadi 0,7 juta plus 0,65 Y. Berarti Y sama dengan 7 juta
plus 0,65 Y. Nah, kita disuruh mencari Y-nya berapa. Y-nya ini berapa. Nah, kemudian caranya gimana? Kan sudah diketahui Y sama dengan C kan. C-nya 7 juta plus 0,65 Y. Berarti Y juga sama dengan 7 juta plus 0,65 Y. Nah, ini caranya tinggal kita pindahkan ruas ini aja. Nah, supaya kita bisa cari Y sama dengan 7 juta. Ini tinggal kita pindah ke ruas kiri. Nah, biar Y sama dengan 7 juta. Berarti Y min 0,65 Y sama dengan 7 juta. Nah, Y min 0,65 Y berapa? Y itu berarti kan 1 kan ya. Karena 0,65 ini kan MPC. Kalau MPS-nya berarti 0,35. Berarti MPS plus MPC sama dengan 1. Berarti 1. Berarti Y min 0,65 berarti Y min MPS. Berarti 1. Y min 0,65 berarti 1 min 0,65. Berarti 100 kurangi 165 kan 35. Berarti 0,35 Y sama dengan 7 juta. Nah, tinggal kita bagi 7 juta dibagi 0,35. Kalau 70 bagi 35 kan 2 ya. Berarti 7 juta bagi 0,35 adalah 20 juta. Oke, jawabannya adalah 20 juta. Oke, gitu ya. Nah, insya Allah paham kan? Oke, ntar nomor 10 nih. Ntar aku tak ambil minum sebentar. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Nah, nomor 10. Aliran ekonomi klasik yang berpendapat bahwa perekonomian akan selalu dalam keadaan full employment, sehingga kurva penawaran agregat berbentuk. Nah, yang dimaksud dengan full employment ini adalah asumsi dari ekonomi klasik. Ekonomi klasik itu kayak Adam Smith dan Ricardo, Robert Malthus itu berpendapat bahwa perekonomian dalam jangka panjang akan selalu pada keadaan full employment karena akan digerakkan oleh invisible hand. Nah, jadi kalau keadaan full employment itu nanti eh, full employment berarti tenaga kerja akan terpakai semua, bukan full employment. Nah, sehingga kurva penawaran agregatnya akan berbentuk inelastis sempurna atau gini, vertikal. Nanti permintaan agregatnya kan gini. AD ini AS. Nah, tuh. Jadi jawabannya adalah vertikal. Oke, nomor 11. Indonesia melakukan ekspor udang ke Jepang dan Australia. Kegiatan ini dicatat dalam neraca perdagangan sebagai transaksi. Nah, jadi kalau dalam neraca baik itu dalam kaitannya dengan akuntansi maupun sama neraca dalam perdagangan internasional itu ada komponen debit dan kredit. Jadi ini debit dan kredit. Nah, kalau perdagangan berarti kan cuman mencatat berapa sih ekspor dan impor yang ada dalam suatu negara tersebut dalam suatu periode. Nah, kalau di neraca dalam akuntansi nih atau neraca dalam perusahaan itu kalau pendapatan atau kalau
penghasilan itu dicatat dalam kolom kredit. Nah, ini sama halnya dengan neraca dalam perdagangan internasional. Dan kalau misalkan penghasilan atau pendapatan, kalau pendapatan negara kan kalau konteksnya perekonomian internasional atau perdagangan internasional kan ekspor ya. Nah, ekspor berarti dicatat dalam kolom kredit ekspor. Nah, debitnya apa? Debitnya adalah impor. Nah, jadi ekspor itu dicatat dalam kredit. Kalau impor dicatat dalam debit. Nah, kalau utang perusahaan Indonesia itu dicatat dalam neraca pembayaran, bukan perdagangan. Nah, itu jadi singkat dan padat ya. Oke, nomor 12. Nomor 12 ini tentang koperasi ya. Kelengkapan organisasi koperasi terdiri atas titik-titik. Nah, dalam koperasi itu nanti terdiri atas eh, yang paling tinggi namanya adalah rapat anggota. Karena koperasi kan terdiri dari anggota-anggota. Jadi kalau misalkan ingin bertransaksi atau masuk dalam koperasi itu harus mendaftar anggota dan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok itu dibayar sekali, kalau simpanan wajib itu dibayar eh, sesuai dengan koperasinya tersebut. Misalkan simpanan wajibnya berapa bulan sekali, berapa tahun sekali, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya pengurus. Pengurus ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap koperasi itu. Ya, mirip sama pengurus organisasi yang lain, terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, pengurus nanti akan bisa, misalkan kalau koperasi tersebut ini punya sub atau anak usaha, nanti bisa membawahi direktur. Katakanlah kalau simpan pinjam nanti punya direktur, kalau koperasi eh, konsumsi berarti nanti punya direktur minimarket dan sebagainya. Nah, semua yang komponen ketiga adalah badan pemeriksanya. Pemeriksa. Ini sama seperti halnya kayak di perusahaan atau PT. Nah, kalau PT itu terdiri atas tiga juga. Yang pertama adalah RUPS. Kalau PT ya. Nah, kalau di koperasi kan anggota ya. Kalau di PT kan terdiri dari persero. Sero itu adalah saham. Jadi yang punya PT itu adalah pemegang saham. Jadi nama lembaga atau forum tertingginya adalah rapat umum pemilik saham. Nah, kemudian pengurusnya siapa? Kalau dalam PT itu namanya adalah direksi. Direksi itu adalah terdiri dari direktur dan anak buahnya, direktur pemasaran, direktur market, direktur produksi, direktur SDM dan sebagainya. Nah, sama badan pemeriksanya kalau dalam PT adalah komisaris. Nah, komisaris ini biasanya terdiri dari setidaknya tiga, satu komisaris utama, satu komisaris independen, sama satu anggota komisaris. Nah, biasanya komisaris utama itu diwakili oleh pemegang saham mayoritas, sama satu komisaris independen itu fungsinya untuk mewakili kepentingan stakeholder selain pemegang saham. Bisa konsumen, bisa dari tokoh publik, bisa dari eh, yang lainnya juga. Nah, seperti itu. Jadi, kelengkapan organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan badan pemeriksa. Oke, nomor 13. Pendapatan perusahaan kosmetik jelita yang beroperasi di Malaysia masuk dalam PDB Malaysia. Walaupun perusahaan jelita adalah milik warga negara Indonesia. Ya, tadi sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, kalau PDB itu adalah produk domestik bruto, sehingga di situ menghitung nilai barang dan jasa atau produk yang dibikin atau diproduksi dalam suatu wilayah tertentu. Nah, di sini kan jelita beroperasi di Malaysia, berarti
masuk dalam perhitungan PDB Malaysia, walaupun dia milik warga negara Indonesia. Nah, tetapi kalau yang digunakan adalah PNB atau Produk Nasional Bruto, kosmetik jelita akan dihitung sebagai PNB Indonesia. Jadi ini benar. Nah, apa sebabnya atau alasannya? PDB merupakan nilai produksi dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berdomisili di dalam dan luar negeri. Nah, ini salah. Kenapa? Karena definisi ini tadi adalah definisi PNB, bukan PDB. Kalau PDB adalah nilai produksi barang jasa yang diproduksi pada wilayah tersebut oleh semua orang di situ, bisa warga negara tersebut atau warga negara lain. Nah, kalau PNB ya ini yaitu produksi barang jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berdomisili dalam dan luar negeri. Jadi jawabannya adalah yang apa tadi C ya, C yaitu alasan pernyataan benar dan alasan salah. Nomor 14, nomor 14 mau 1 jam. Bila nilai tukar rupiah terhadap dolar, $1 itu mula-mula 10.000 kemudian berubah menjadi 12.000, maka akan mengakibatkan, jadi kalau 10.000 jadi 12.000 berarti dolarnya apresiasi, rupiahnya depresiasi. Nah, apa akibatnya? Harga barang Indonesia dalam US dollar jadi lebih murah. Ya benar, karena kalau sebelumnya 10.000 atau $1, itu kan kalau melemah rupiahnya kan jadi 8.000, 9.000 sekian, jadi lebih murah. Kemudian ekspor barang Indonesia akan meningkat. Ya ini juga benar. Kenapa? Karena harga barang-barang Indonesia di luar negeri atau dalam dolar itu nilainya menjadi lebih murah. Sehingga apa namanya importirnya sana, importir barang-barang Indonesia akan menaikkan impornya karena harganya jadi lebih murah. Kalau harganya murah kan permintaannya akan meningkat. Harga barang produksi harga barang produksi luar negeri dalam nilai rupiah menjadi lebih mahal. Ya ini benar karena dolarnya menjadi lebih kuat dan rupiahnya jadi lebih murah atau kalah depresiasi. Sehingga yang dulu misalkan katakanlah apa ya, laptop produksi Cina itu kan harganya $3. Nah, diimpor jadi tetap $3, tapi 3 juta sebelumnya sekarang jadi berapa? 12 kali $300 berarti sekitar 3.600.000, jadi lebih mahal. Sehingga menyebabkan impor Indonesia menurun dengan asumsi ceteris paribus, yaitu faktor-faktor saing harga dianggap tetap. Oke, berarti jawabannya adalah 1, 2, 3, 4 atau E. Semua benar. Nah, nomor 15. Nomor 15. Perhitungan pertumbuhan ekonomi yang menggunakan angka PDB berdasarkan harga konstan dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh. Nah, jadi dalam perhitungan PDB itu ada yang namanya PDB nominal sama PDB real. Nah, kalau PDB nominal itu adalah PDB yang seperti biasa, yaitu produk yang diproduksi berapa kalikan harga barang tersebut. Nah, jadi PN kali GN. Nah, itu adalah PDB nominal. Nah, kalau PDB real itu adalah perhitungan PDB dengan memperhitungkan harga pada tahun dasar PO dengan jumlah barang atau jumlah produk pada tahun yang dihitung tersebut atau GN. Nah, tahun dasar ini tahun seperti apa? Yaitu tahun biasanya digunakan ketika tingkat inflasi pada tahun tersebut adalah berada pada tingkat inflasi yang rendah. Nah, gunanya apa? Menggunakan apa namanya PDB konstan atau PDB real tadi, yaitu untuk menghilangkan pengaruh inflasi. Nah,
Jawabannya menghilangkan pengaruh inflasi. Karena kalau hanya menggunakan perhitungan PN kali QN ini tadi, jangan-jangan jumlah produksinya tetap atau malah berkurang, tetapi karena harganya tinggi atau inflasi, maka menyebabkan PDB tersebut seolah-olah meningkat. Ternyata yang meningkat itu hanya tingkat inflasinya. Tuh. Oke, lanjut ya, nomor 16. Nah, sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang atau yang harus dibayar wajib pajak adalah, nah, jadi sistem pemungutan pajak itu ada 3. Yang pertama adalah self-assessment, yang kedua adalah official assessment, yang ketiga adalah withholding assessment. Nah, kalau self-assessment itu adalah self, berarti kan dia menghitung sendiri jumlah pajak terutang yang harus dia bayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku. Nah, kalau di Indonesia itu berarti tergantung pada Undang-Undang Nomor 36 atau Undang-Undang tentang perhitungan PPh. Itu kemudian dengan tarif tersebut dia menghitung sendiri berapa sih pajak yang dia harus bayar. Nah, kalau official assessment itu adalah official, berarti yang menghitung itu adalah aparat atau dari negara tersebut. Contohnya adalah, berarti aparat pajak di negara tersebut adalah PNS atau ASN yang berada pada lingkup Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itu official assessment. Itu yang menghitung adalah aparat pajaknya. Kalau withholding system itu yang menghitung adalah pihak ketiganya atau pihak selain si pembayar wajib pajak dan aparat negara. Biasanya adalah jasa konsultan pajak dan sebagainya atau pihak ketiga. Nah, jadi jawabannya di sini adalah karena sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan terhadap aparat pajak adalah official assessment system. Oke, nomor 17. Kita selesaikan sampai 20 aja ya. 20. Jangan biar nggak terlalu banyak, nanti kalau terlalu banyak nanti takutnya nggak masuk. Oke. Nomor 17, ekonom yang menitik beratkan kewirausahaan sebagai syarat untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, kalau ini langsung aja ya. Jadi jawabannya kalau misalkan pendapat yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu berasal dari wirausaha atau entrepreneur atau wirausahawan atau wiraswasta, itu adalah pendapat dari Joseph Schumpeter. Nah, Joseph Schumpeter berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi itu ditentukan oleh adanya inovasi yang dipengaruhi oleh teknologi. Nah, siapa yang melakukan inovasi? Jadi yang melakukan inovasi ini adalah wirausahawan atau entrepreneur. Nah, contohnya adalah kalau sekarang itu adanya mobil elektrik atau mobil listrik yang bisa nyetir sendiri. Nah, itu kan produknya itu kan mobil listrik tersebut terdiri dari banyak komponen ya. Dari nikel, baterainya dari nikel, kemudian dari besi, dari baja, kemudian dari plastik, kemudian dari kabel-kabelnya itu dari karet, chipnya itu dari tembaga, kemudian spionnya, kacanya, kemudian softwarenya. Nah, itu kalau belum dia apa namanya belum berbentuk mobil listrik itu kan nilai tambahnya itu kan rendah ya, nilai tambahnya rendah, berarti harga jualnya rendah. Kemudian karena adanya inovasi yang dilakukan oleh Tesla atau Elon Musk, maka akan barang-barang tembaga, besi, karet, kemudian apalagi itu tadi kemudian akan nilainya akan naik karena disatukan menjadi komponen yang membentuk mobil listrik. Nah, harganya jadi semakin tinggi, nilai tambahnya semakin tinggi. Nah, itu akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau Adam Smith itu pertumbuhan ekonomi berasal dari adanya
akumulasi modal atau investasi yang didapat dari spesialisasi kerja. Nah, itu dan kalau Uwe Rosto itu berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi itu dibagi menjadi tahapan-tahapan, dari tahapan tradisional hingga tahapan konsumsi tinggi. Kalau Thomas James Keynes itu nanti lain lagi. Oke. Nomor 18. Berikut ini menunjukkan peranan penting koperasi bagi masyarakat, khususnya anggota. Nah, ini relatif gampang, tinggal kita cari yang masuk akal aja. Membantu para anggotanya dalam meningkatkan penghasilan. Ini benar. Menciptakan dan memperluas lapangan kerja. Ini benar. Meningkatkan status sosial masyarakat. Gimana ini? Nah, akan tanya. Meningkatkan taraf hidup rakyat. Benar. Meningkatkan tingkat pendidikan dan keterampilan rakyat. Ini juga benar. Nah, jawabannya status sosial ya, kecuali status sosial ini kan apa ya, relatif, biasanya bisa dilakukan dengan pendidikan atau apa namanya, politik dan sebagainya. Nomor 19, kebijakan moneter dapat dilakukan melalui operasi pasar terbuka. Sebab operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual sertifikat Bank Indonesia akan menambah jumlah uang yang beredar. Ya, ini juga kebijakan moneter dapat dilakukan dengan operasi pasar terbuka. Ini benar ya, operasi pasar terbuka itu adalah kebijakan moneter. Dan salah satu bentuknya adalah operasi pasar terbuka. Nah, operasi pasar terbuka itu dilakukan dengan menjual sertifikat Bank Indonesia. Akan menambah jumlah uang yang beredar. Kalau kita, nah ini, kalau kita menjual sertifikat, berarti kan kita akan mendapatkan uang. Nah, kalau kita mendapatkan uang dari masyarakat, kalau kita, Bank Indonesia akan mendapatkan uang dari masyarakat, maka jumlah uang yang beredar itu harusnya berkurang, bukan bertambah. Nah, kebalikannya, kalau kita membeli sertifikat Bank Indonesia, berarti kan kita mengeluarkan uang, atau Bank Indonesia mengeluarkan uang untuk mendapatkan sertifikat Bank Indonesia tadi yang sudah dijual sebelumnya dari masyarakat. Jadi yang alasannya ini salah, pernyataannya benar. Jawabannya apa? C ya. Oke, berikut ini yang tidak termasuk dalam perhitungan PNB atau Produk Nasional Bruto Indonesia. Wah, gaji tenaga kerja Indonesia di Arab. Nah, di sini kan berarti ini orang Indonesia yang kerja di Arab, berarti dihitung. Keuntungan bank asing di Indonesia, berarti ini kan bank asing berarti miliknya miliknya negara lain atau warga negara lain, berarti tidak dihitung, tapi dihitungnya dalam PDB. Keuntungan Bank Mandiri di kantor perwakilan di Kuala Lumpur, ya ini benar. Kemudian pekerja Indonesia di bank asing di Indonesia, ya benar, karena pekerja Indonesia. Walaupun kerja di bank asing, saya tetap pekerja dari Indonesia. Kemudian gaji para diplomat Indonesia di luar negeri, ini benar, karena diplomatnya dari Indonesia, meskipun bekerja di luar negeri. Jadi jawabannya kecuali adalah B. Oke, gimana? Sudah sampai nomor 20. Ini masih ada 9 nomor lagi. Ini kita cukupkan sampai di sini atau kita lanjutkan? Sudah 1 jam. Sudah 9 nomor lagi. Caraku minum dulu ya, capek. Oke, mungkin aku rasa sampai di sini dulu aja ya untuk pembahasan kita. Cukup, saya kira 20 nomor sudah cukup
terlalu banyak untuk pembahasan dalam 1 jam. Nanti untuk sisanya, yaitu 9 nomornya, akan kita lanjutkan di besok Senin mungkin ya, Senin atau Selasa. Nah, kita belajarnya step by step aja biar nggak terlalu banyak. Nah, kalau soalnya takutnya kalau terlalu banyak nanti mungkin malah kurang maksimal nanti hasilnya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Misalkan kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita cukupkan aja siang hari ini. Demikian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.